Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RNJ, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan buat video tentang zakat. Apa pengertian zakat dan macam-macam zakat serta siapa saja yang berhak menerima zakat. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim. Kewajiban zakat tertulis di dalam Al-Quran. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Menunaikan zakat adalah kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai pengertian, hukum, syarat, keutamaan, serta jenis-jenis zakat sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Definisi zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab atau dibacanya zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian zakat tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang ruku, yakni orang-orang yang tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian hukum zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Adapun syarat-syarat zakat berbeda-beda sesuai dengan jenis zakatnya. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muslim yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya, atau ada orangnya yang mampu menanggung untuk membayarkan zakat baginya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Jika ada seorang anak muslim lahir sebelum sholat Idul Fitri, maka orang tuanya wajib membayarkan zakat anak tersebut jika mereka termasuk orang yang mampu. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Besarnya zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras menurut mazhab Imam Abu Hanafi yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Kedua, zakat mal. Zakat mal adalah jenis zakat yang dikeluarkan individu maupun lembaga atas harta atau penghasilan yang diperolehnya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Zakat mal ditunaikan jika sudah mencapai nisab atau haulnya. Nah, merujuk hal tersebut, sesuatu bisa dikategorikan sebagai harta atau mal jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, milik penuh, artinya harta yang akan dizakatkan harus merupakan milik diri sendiri atau lembaga yang akan mengeluarkan zakat.
Kedua, berkembang. Bila digunakan untuk kepentingan usaha, harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah dan berkembang jumlahnya. Ketiga, mencapai nisab. Nisab artinya ukuran atau jumlah minimal harta sehingga wajib dizakatkan. Tidak ada ketentuan wajib berzakat atas harta yang belum memenuhi nisab. Selanjutnya, melebihi kebutuhan pokok. Orang yang mengeluarkan zakat mal hendaknya memastikan bahwa kebutuhan pokok diri dan keluarganya sudah betul-betul tercukupi. Selanjutnya, bebas utang. Seseorang yang memiliki utang dan jika dikonversikan ke harta mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab, maka dirinya bebas dari kewajiban membayar zakat mal. Yang terakhir, berlalu 1 tahun. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang masa kepemilikannya sudah mencapai minimal 1 tahun atau haul. Ini berlaku untuk hewan ternak, perhiasan, harta simpanan, dan hasil perniagaan. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, dan rikas atau barang temuan tidak memiliki syarat haul seperti di atas. Kemudian jenis dan macam harta yang wajib dizakati. Hewan ternak meliputi segala jenis dan ukuran, domba, kerbau, kambing, sapi. Emas dan perak meliputi segala perhiasan, harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Hasil pertanian yaitu jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, padi, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain. Hasil tambang atau makdin yaitu meliputi hasil alam yang didapat dari perut bumi, misalnya minyak, batu bara, logam mulia, mutiara, dan lain sebagainya. Kemudian harta perniagaan termasuk dalam harta yang diperuntukkan dalam kegiatan jual beli seperti makanan, pakaian, perhiasan, peralatan, dan lain-lainnya. Barang temuan atau rikas umum juga disebut dengan harta karun, meliputi harta temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau profesi yang telah mencapai nisab. Nisab zakat mal. Masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, kerbau memiliki nisab 30 ekor. Artinya semua orang yang memiliki 3 atau jenis atau salah satu dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih wajib membayarkan zakat. Sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor. Untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar atau setara dengan 85 gram dan 200 dirham perak setara dengan 672 gram perak, dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki. Adapun zakat profesi dikiaskan perhitungan kepada zakat emas menurut pendapat jumhur ulama. Sahabat RNJ yang berbahagia, orang-orang yang berhak menerima zakat. Terkait golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shotaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dari keterangan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa ada 8 golongan yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Yang pertama, orang fakir. Orang yang fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam pandangan mazhab Syafi'i,
Fakir bisa saja mempunyai harta dan usaha, tetapi kurang dari setengah kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin. Yang disebut sebagai orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan serba kekurangan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, orang miskin adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan hingga lebih dari setengah yang dibutuhkan, namun belum mencukupi. Yang ketiga, amil atau pengurus zakat. Di dalam terselenggaranya zakat, ada panitia yang akan mengurus proses terselenggaranya zakat tersebut. Pengurus zakat yang tugasnya mengumpulkan dan membagikan zakat juga termasuk golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam yang kemungkinan imannya masih lemah. Mereka ini juga termasuk yang berhak menerima zakat. Yang kelima, budak rikob atau budak atau hamba sahaya. Pada praktiknya, dewasa ini sudah tidak ada lagi. Namun, istilah ini juga bisa dikaitkan dengan upaya melepaskan para muslim yang ditawan oleh pihak lain. Yang keenam, orang yang berutang. Seorang muslim yang berutang atau ghorim termasuk dalam penerima zakat. Jumhur ulama berpendapat ghorim dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, orang berhutang untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga. Yang kedua, orang berhutang untuk kemaslahatan orang banyak. Misalnya berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa dan seterusnya. Ghorim berhak mendapatkan zakat hanya jika utang itu untuk kepentingan yang diperbolehkan syariat, bukan untuk kemaksiatan. Selain itu, jika seorang berutang tetapi mampu membayar utang dengan harta yang dimiliki, maka ia tidak berhak memperoleh zakat. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan para muslimin. Dalam hal ini, pada masa modern, sabilillah tidak dapat dimaknai hanya semata-mata sebagai orang yang berperang secara fisik, tetapi juga mereka yang mengerjakan kebajikan untuk kemaslahatan umat. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang dimaksud yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan bukan yang menderita dalam perjalanan dengan tujuan bermaksiat. Demikian video tentang zakat, pengertian zakat, macam-macam zakat, serta siapa saja yang berhak menerima zakat. Semoga video ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.